saya tidak lupa teriakan perang yang diajarkan oleh guru saya dari Dayak. Oke. Ya saya boleh kata gila. Gila. Uish. Nyala Tentara presiden. Indonesia itu di seluruh dunia kalau tugas internasional disukai semua penduduk di sana. Wah. Karena tentara itu Santai. Di situ ada nembak-nembak ya. Makan. Bayangkan pasukan TNI baru baris santai aja, belum angkat senjata, tapi pasukan NATO di seberang sana udah pasang mood siaga, kayak lagi dikepung monster raksasa. Ini bukan sekadar parade, ini momen yang bikin militer dunia geleng-geleng kepala. Yuk kita semak video ini. Ternyata setelah sekian puluh tahun Menyala Presiden Republik Indonesia, ternyata tidak lupa teriakan perang ala Dayak. Perang ala Dayak. Oke guys. Oke, kita mulai. ternyata setelah sekian puluh tahun saya tidak lupa teriakan perang yang diajarkan oleh guru saya dari Dayak. Oke. Wih, gitu ya. Wih, merinding saya guys, merinding saya. Wih, menyala tentara presiden. Indonesia itu di seluruh dunia kalau tugas internasional disukai semua penduduk di sana. Wah. Karena tentara Indonesia tidak hanya pinter perang, menembak dan berkelahi, mereka pinter ngomong anak. Wah. Mereka pinter ngeliwet, iso nyewoi bayi, iso dandani genteng. Mereka bisa apa saja, selawatan pinter. Betul enggak? Tentara Indonesia, orang Indonesia penuh bakat. Dan karena tidak ada manajemen yang menyadari penuhnya bakat Anda itu, akhirnya terjadi dismanajemen. Saking akeh kemampuannya, akhirnya tidak jelas yang mana yang dilakukan. Akhirnya kalah sama bangsa yang hanya punya satu bakat, tapi tekun dengan bakatnya. Itu kalau kamu kan ini bisa, itu bisa, akhirnya tidak tekun semuanya. Nah sekarang tentukan dirimu masing-masing di mana. Kalau kau tidak mampu berdiri di sini, kalau kau tidak mampu melaksanakan upacara di sana, cadangan kalian masih banyak. Inilah kebanggaan kita, kebanggaan orang tuamu. Gak ada lagi perorangan, kita main satu tim. Tonton izin, saya titip 31 orang masuk istana. Saya harap mereka kembali dalam keadaan aman, sehat. Apapun yang terjadi dengan mereka, bawa kemari sini 31 orang. Jelas tonton? Saya mewakili Angkatan Darat memberikan penghormatan khusus kepada kalian. Saya bangga kepada kalian. Siap, bro. 3 jenderal besar NATO ketakutan melihat kekuatan TNI Part 2. iya Jenderal kah? Peter Pace pun menambahkan kembali, kita sering berlatih dengan Indonesia. Kita sadar bagaimana kemampuan pasukan khusus Indonesia. Pasukan kita sering kewalahan dalam setiap latihan perang dengan Indonesia. Ya, benar juga. Jenderal Tommy pun berkata, saat kami memantau pasukan khusus Indonesia dalam operasi pembebasan sandera di pesawat yang dibajak di Bangkok, Thailand, operasi berjalan sukses dan sangat efektif. Dari Indonesia kita belajar ada suatu pelajaran yang tak akan kita dapatkan di pendidikan militer elit, yakninya pendidikan gerilya. Jenderal Jackson pun berkata, Indonesia adalah guru militer di beberapa negara, khususnya Asia dan Afrika. Indonesia hanyalah kekurangan senjata, sedangkan marinirnya sangatlah kuat dan memiliki strategi yang sangat mematikan. Mantap. Wih, tengah latihan menembak, di situ ada makan-makan. Pria ini santai makan di samping tentara yang adu tembak. Wih, luar biasa. Wah. Mantap ya. Santai. Di situ ada nembak-nembak ya. Makan deh. Gila ini. Auto panik.
Dua prajurit TNI ini auto panik ketika melihat seniornya berpangkat kopral memegang sapu dan ingin menyapu halaman. Dua prajurit TNI ini seketika langsung turun dari motor dan lari terbirit-birit untuk segera mengambil sapu dari tangan kopral seniornya itu. Oh, begitu ya. Wih. Langsung ya. Auto panik. Warganet pun seketika terharu dan meneteskan air mata ketika prajurit TNI yang sedang berada di hutan ini menunjukkan isi tas ranselnya. Masya Ternyata Allah. bukan bekal seperti makanan tetapi sebuah buku Al-Quran kecil yang selalu dibawanya sebagai pedoman utama dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara. Uish. Pada 8 Januari 1996, sekitar 12 Pak Prabowo. anggota tim Lores 95 yang sedang melakukan penelitian terhadap flora dan fauna di desa Mapenduma, Papua, diculik oleh pasukan OPM. Ketua OPM mengajukan untuk menukar 12 sanderanya dengan kemerdekaan Papua. Kopassus Indonesia yang dipimpin oleh Komandan Jenderal Brigjen Prabowo Subianto. Pak Prabowo ini dulu, wih ganteng ya. Sebagai Jenderal Komandan, kalau saya nggak silap ya. Wih, mantap ya. Dengan kurus-kurusnya ganteng dan seorang yang sangat tegas, guys. Bertugas menjalankan operasi pembebasan sandera tersebut. Amerika juga menawarkan kepada Kopassus untuk ikut turun dalam aksi. Salah satu perwira yang ikut serta adalah Letkol Green. Saat briefing berlangsung, Letkol Green mengatakan hanya James Bond yang bisa membebaskan sandera-sandera itu. Brigjen Prabowo Subianto yang tidak terima atas perkataan tersebut mendatangi Letkol Green dan menamparnya hingga tersungkur. Jika kamu menyerahkan negara dan pasukan saya akan menembak kepalamu. Kami mengusir penjajah hanya dengan bambu runcing. Kamu angkat kaki dari negara saya. Wih, gila. Tengok tuh Pak Prabowo tuh, ganteng. Di zaman kurusnya ya, zaman ketika berada di TNI, mantap. Merinding dan bangga Alutsista Tentara Nasional Indonesia HUT TNI ke-79. Iya, wow, kan bulan Agustus guys, tidak lama lagi ya, 17 Agustus ke-80 HUT RI ke-80. Wah, nggak lama lagi guys, minggu depan. Saya nggak sabar untuk melihat upacara itu nanti ya. Dan juga acara-acara lomba yang diikuti oleh pelbagai negara yang datang ke Indonesia. Apalagi saya akan melihat, tidak sabar mau melihat upacara menaikkan bendera merah putih itu. Push. King ASEAN Militer. Gila-gila King ASEAN Militer. Alutsista Tentara Nasional dengan jet pejuang. Oh, mantap, luar biasa sekali. Wah, gila. Kalau dulu yang macam ini jet-jet pejuang dulu kan guys, mereka bawa bendera raksasa. Lihat senjata asli buatan Indonesia, Panglima Angkatan Tentara Malaysia. Ini gila. Oke. Ya saya boleh kata gila. Gila. Uish. Iya. Panglima Angkatan Tentara Malaysia atau ATM Jenderal Tan Sri Dato Sri Haji Afendi bin Buang berdecak kagum dengan senjata buatan Indonesia. Panglima ATM Tan Sri Dato Sri Haji Afendi bahkan menyebut senjata buatan Indonesia yang diproduksi oleh PT Pindad gila. Gila. Momen Panglima ATM yang kagum dengan senjata yang diproduksi Indonesia dibagikan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di akun Instagramnya pada Selasa 8 November. Pada momen tersebut, Andika Perkasa membawa Panglima Angkatan Tentara Malaysia keliling PT Pindad. Di perusahaan BUMN yang terletak di Bandung, Jawa Barat itu, Indonesia memamerkan sejumlah produksi senjata dan alutsista buatan asli Indonesia yang dipakai oleh TNI dan diekspor ke sejumlah negara. Terlihat Panglima ATM juga menjajal sejumlah senjata. Biasanya ini dia menjadi pilar-pilarnya batalion satuan. Ini ada,
Ini adalah pasukan elit Kopassus TNI Angkatan Darat. Kalau di luar negeri dia adalah sudah menjadi official. Iya kan? Iya, khusus. Jadi ini besar itu. Iya, gajinya besar. Oh iya, Ini sini sama Keluarga di aja. sini. Siap di Timor Leste. Siap. Timur Leste. Pulang kan? Keluarga? Siap. Sering komunikasi. Istri. Siap. Istri di sini. Istri di asrama. Oke, iya. Memang ada beberapa orang. Siap. Naspalos. Belum tahu. Istrinya orang Sunda. Siap. Batu Jajar. Pada waktu latihan. Bagus, Pak. Siapa? Siap. Raul Guzman. Pensiun berapa lama lagi? Siap. Kalau 7 tahun lagi. oh ya masih bisa pel. 7 tahun lagi berkhidmat ya. Servis dengan tentara. Usianya rata-rata. Secapa. Siapa 32 ya? 42 Mas. Umur muda. Sekarang udah berapa usianya? Umur berapa sekarang? Siap. 47. Udah lewat. 47. Kalau perpanjangan usia pensiun bintara masih bisa. Atau nanti kita Cabang khusus Mas. Betul. Karena cabang kan ada Pak. Khusus. Mungkin cabang khusus mungkin. cabang khusus ada. Kalau nggak lepas cabang khusus ya ada letnan 2 yang ini apa namanya 3 bulan sebelum pensiun dia kan ada itu. Oh, Perwira paling masih bangga berkhidmat pulang ya ke walaupun Perwira. usia Iya. 47 tahun. Udah jadi orang Indonesia. Siap. Orang Bandung ya. Iya, ada orang Bandung. Siap. Kumaha Daman? Siap. Damang. Coba lihat. Iya. Ternate. Oh, Ambon saya juga. Siap berapa? Siap. 47. Siap. Siap. Ada leti. Siap. Siap. Sama kalau jadi kalau rekrutmen pasukan khusus ganteng-ganteng itu Harus ganteng, harus jaga. Ya, semangat nih kita nih. Istri orang mana? Siap. Pandeglang. Oh, ditanya-tanya juga guys ya. Di mana dia Dimas? Di sana dapat jodoh. Kayak pernah di Batu Jajar, pasti orang Batu Jajar. dari paling enggak mayor kali. Semua nih pasukan elit Kopassus guys. Nggak boleh dibawa main-main guys. Pasukan TNI itu unik, mereka nggak perlu pamer kekuatan lewat alutsista canggih dulu, cukup baris dengan langkah tegap dan formasi rapi. Udah bikin atmosfer lapangan berubah tegang. Kenapa? Karena yang mereka tunjukkan itu bukan sekadar baris berbaris, tapi mental tempur yang udah melekat di jiwa. Ini yang bikin NATO waspada, mereka sadar di balik barisan sederhana itu ada semangat juang yang nggak bisa diukur pakai teknologi. Banyak analisa bilang kekuatan militer Indonesia itu ibarat monster tidur, diam-diam tapi begitu bangun seluruh dunia bakal ngerasain getarnya. Momen parade kemerdekaan TNI ini bukti nyata. Begitu mereka gerak, NATO langsung sadar mereka sedang berhadapan dengan kekuatan yang udah bangkit dan siap tempur. Ini bukan lagi soal jumlah atau senjata guys, tapi bagaimana TNI memancarkan aura pertempuran dari cara yang paling sederhana sekalipun. Yang bikin TNI beda adalah solidaritas mereka yang solid banget ya. Setiap langkah itu seragam, gak ada yang lebih menonjol atau tertinggal. Disiplin inilah yang bikin NATO sadar TNI itu bukan pasukan biasa. Mereka bergerak sebagai satu tubuh, satu komando. Ini kekuatan psikologis yang bikin lawan berpikir 2 kali buat coba-coba tantang. Jadi pasukan TNI itu nggak perlu show off dengan aksi berlebihan. Baris santai aja udah cukup bikin NATO was-was. Karena yang mereka hadapi adalah kekuatan besar yang solid, disiplin dan punya semangat yang luar biasa. Master raksasa itu udah bangun dan dunia mulai merasakannya. Oke guys, jika ada pendapat dan info ingin berbagi di sini, nah silakan saja tulis di ruangan kolom komentar ya. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.